Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jaya para petani se-Indonesia. Semoga selalu dikasih kesehatan, kesegaran, rezeki yang melimpah dan barokah. Kembali lagi ke channel @pejuangmuda86, Bapak Ibu petani tebu, terkhusus petani tebu dan petani lainnya ya, bukan hanya petani tebu. Ini kembali lagi ke channel @pejuangmuda86, Bapak Ibu. Di sini saya memvideokan proses pembersihan daduk tebu di wilayah kami. Ini biasanya dibakar. Kenapa diharuskan dibakar? Yaitu pertama, tujuannya membersihkan daduk tebu biar saat membajak nanti itu tidak ada sisa-sisa daduk yang mengakibatkan tersangkut pada bahan bajaknya, dan bahan juga jadi bersih. Yang kedua, itu tujuannya juga biar tanah itu sulitnya juga keluar ke atas setelah dibakar. Bapak Ibu, di sini kemarin terjadi gejolak untuk para petani tebu karena harga tebu simpang siur. Ada yang bilang pedagang itu naik, ada yang bilang turun, tapi kebanyakan turun. Rata-rata turun 2.000, 3.000 sampai 5.000. Dan pastinya yang dirugikan para petani ya, Bapak Ibu ya. Para petani tentunya yang dirugikan. Karena apa? Kebiasaan di sini ini ada sebagian oknum dari pedagang itu yang mengambil hasil tebu para petani tanpa menyebutkan harganya, sehingga semisal apabila ditanya, siapa? Enggak, aku mohon maaf, sedikit terjeda bicaranya. Saya ulangi, kenapa saya sebut itu di sini harga tebu kurang jelas, karena ada beberapa oknum dari pedagang tebu di sini ini yang mengambil tebu dari petani ini tanpa kejelasan harga. Artinya tanpa kejelasan harga itu semisal ditanya berapa harga pasaran tebu sekarang untuk para pedagang mengambil ke petani, itu kadang jawabannya tidak tahu. Kadang juga ada jawabannya lihat harga dari pedagang lain. Nah, jadi di situ tidak ada kejelasan. Di sini nih dibilang pedagang sih bukan pedagang sebenarnya. Seperti kasarannya itu penyalur atau belantik. Kalau pedagang itu biasanya dibilang pedagang itu harga tahu, terus apabila tahu harga menentukan harga itu. Kalau pedagang itu langsung bayar. Nah, kalau pedagang tebu rata-rata kalau di sini beda, Bapak Ibu. Enak, cuma
kasarannya ku bondo omong saja. Kenapa saya bilang bondo omong? Karena pertama harga tidak jelas, terus uang untuk membayar itu nunggu pembayaran dari pabrik. Sebagian besar oknumnya seperti itu. Jadi untuk para petani ini kebanyakan dirugikan karena tidak ada kejelasan. Bahkan antar pedagang itu terjadi perbedaan yang signifikan. Yang dirugikan ya seperti petani-petani kecil. Kalau para pedagang pasti untungnya. Kenapa saya bilang pasti untungnya? Enak Bapak Ibu untuk pedagang tebu itu. Kenapa saya bilang enak? Itu karena pasti untung sudah. Karena disitu dari pabrik harga ketemu tanpa mengulak artinya itu mengeluarkan dana untuk membayar tebu para petani terlebih dahulu. Jadi bayarnya nunggu proses pencairan dari pabrik, baru nanti sisanya dikasihkan petani. Jadi para pedagang pasti sudah untungnya. Sekian itu sudah ketemu. Enak memang. Saya sendiri sih suka kepingin, saya pribadi sendiri jadi pedagang itu karena sudah terlihat untungnya. Tapi memang pedagang-pedagang ini modalnya besar Bapak Ibu. Kenapa saya bilang besar? Rata-rata pedagang di sini ini kalau di sini istilahnya itu penyingset atau pengikat. Biasanya pengikatnya itu para petani dikasih ikatan dulu, semisal pupuk itu dibandani, dimodalin, dihutangin, atau ada kebutuhan uang mendesak, itu para petani diutangi. Ya memang ada hitung-hitungannya berutang di situ. Tapi itu salah satu trik pedagang di sini untuk mengikat para petani biar tidak menjual hasil taninya, hasil tebunya ke pedagang lainnya. Nggak tahu kalau di tempat lain apa sama seperti itu Bapak Ibu. Lebih enak sih nyetor sendiri sih. Kalau punya channel atau ada waktu luang, itu coba masuk ke pabrik sendiri lebih enak. Tapi ya itu memang harus modal, punya modal. Di situ ada modal buat kontrak para penebangnya, ada modal untuk biaya taninya, pasti sudah ada modal untuk biaya angkut dan lain-lain sebagainya. Monggo komentar Bapak Ibu, gimana di wilayah Bapak Ibu para petani ini, mas-mas, adik-adik para petani di wilayah kalian terkait entah itu dagang tebu atau itu proses pertanian tebu di wilayah jenengan, atau proses pengolahan lahan tebu setelah panen. Kalau di wilayah sini seperti ini, bakar Bapak Ibu, ini lihat, wah dibakar kan, dibakar. Kebakarannya seperti ini. Pengolahan tanah di sini seperti ini, pengolahan pasca panen seperti ini di sini. Seperti kabut ini kabut ya, gelap gulita. Ini dibakar malam. Kenapa? Kalau siang atau pagi khawatir angin ya Bapak Ibu ya, anginnya kencang nanti membakar lahan tebu sebelahnya. Jadi cari aman.
diambil bakar malam karena anginnya tidak begitu kencang. Mungkin sekian dulu dari video dari saya. Apabila ada salah kata atau yang lainnya yang kurang enak didengar dari Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf. Tidak ada niatan saya merugikan atau mengecilkan salah satu pihak, tidak. Cuma ini hanya sebatas cerita di wilayah kami, Bapak Ibu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.